Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanaska Khairi Muhammad dengan NIM 2112012012150. Di sini ingin menjelaskan terkait penerapan turunan numerik metode Cebesky-Golay untuk menghitung estimasi kecepatan getaran mesin dari data sensor akselerometer. Nah, bayangkan kita ingin memasang sensor akselerometer di sebuah mesin industri untuk memantau getarannya. Nah, data yang kita dapatkan itu biasanya adalah percepatan terhadap waktu. Masalahnya, data sensornya itu biasanya selalu mengandung noise. Nah, noise ini biasanya berasal dari getaran lingkungannya atau interferensi listrik atau keterbatasan dari sensornya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana jika kita ingin menghitung turunan data ini untuk melihat perubahan kecepatannya dan juga untuk mendeteksi gejala awal kalau ada kerusakan pada mesinnya. Nah, di matematika numerik biasanya cara paling sederhananya itu adalah menghitung turunan. Nah, di sini biasanya menggunakan metode selisih biasa, yang mana dengan fxi plus 1 dikurang fxi per delta x. Nah, metode ini biasa terlihat sederhana dan juga logis. Tapi pada kenyataannya, dengan sensor yang memiliki banyak noise, metode ini biasanya sering gagal. Kenapa? Karena turunan itu biasanya adalah operasi yang memperbesar noise ini sendiri. Nah, jadi semakin kecil delta x-nya, itu justru malah semakin besar efek noise-nya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita biasanya menggunakan metode turunan numerik bernama Cebesky-Golay. Nah, berbeda dengan biasanya dengan metode selisih. Nah, Cebesky-Golay ini dia tidak menghitung turunan langsung antara dua titik. Jadi metode ini bekerja dengan cara kita ngambil beberapa titik aja. Nah, jadi beberapa titik ini kita kumpulkan dalam satu jendela lokal, yang kemudian kita melakukan pendekatan dengan cara polinom order rendah menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, secara umum, data dari satu jendela didekati dengan polinom dengan rumus seperti ini. Ya, X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya. Nah, setelah polinom yang kita peroleh, maka kita akan lakukan turunan pertama pada polinom tersebut dengan rumus seperti ini. Nah, pendekatan ini biasanya membuat turunan numerik menjadi lebih stabil karena noise-nya itu nggak langsung kita turunin di satu turunan tersebut. Dengan kata lain, sampai Skigole ini kita ngelakuin smoothing dulu pada noise tersebut dan diferensiasi secara bersamaan sehingga cocok untuk data diskrit yang memiliki banyak noise seperti kasus tadi. Nah, di sini kita lihat ada rumus-rumus yang saling berkaitan. Nah, pada intinya konsep utamanya itu menggunakan rumus yang tadi. Kita di sini proses dulu dalam satu jendela, lalu kita turunin dengan turunan pertama polinom. Oke, kita langsung lihat ke contoh kodenya. Di sini kodenya kita menggunakan bahasa Python. Di mana di sini yang pertama kita mengimport semua library yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, di sini kita akan deklarasikan parameter mesin dan sensor yang diketahui dan ingin kita proses. Nah, di sini ada empat. Yang pertama di sini ada sampling rate-nya. Lalu yang kedua ini ada waktunya. Yang ketiga ada frekuensi getaran mesin. Dan juga yang terakhir ada amplitude percepatannya. Nah, lalu proses selanjutnya adalah kita membentuk data percepatan pada akselerometer yang di sini beserta noise-nya. Nah, di sini dengan proses ini, yang keempat kita membuat proses fungsi turunan numerik dengan sampai Golay. Nah, di sini proses intinya bekerja. Lalu yang kelima, di sini kita buat fungsi turunan analitik. Nah, turunan analitik ini itu sebagai pembanding dengan metode Cebesky-Golay tadi. Jadi kita mencoba membandingkan seberapa mirip dengan turunan analitik ini. Nah, yang keenam, kita menampilkan hasil visualisasi data yang telah kita proses tadi menggunakan grafik. Nah, ini kodenya seperti ini. Nah, terus kita langsung ke implementasi kodenya aja. Nah, di sini kita langsung run. Nah, ini adalah tabel hasil pengolahan data yang tadi. Bisa dilihat di sini ada dua grafik. Yang pertama di sini ada yang warna biru, yang ketutupan ini. Ini namanya turunan analitik. Nah, biasanya grafik yang ini bakal halus karena di sini periodiknya sempurna. Karena di sini tuh sebenarnya cuma apa ya? eh, Menyatakan bahwa si sensor ini itu seandainya dalam kondisi yang sempurna. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak mungkin ada seperti ini. Jadi ini nanti cuman sebagai pembanding inti. Nah, sementara yang garis putus-putus yang agak berantakan ini itu adalah menggunakan metode Sapolsky-Golay-nya. Ya, jadi di sini garis-garis ini akan mengikuti bentuk global di garis biru tadi, meskipun ada sedikit fluktuasi. Nih di sini ada apa keluar sedikit keluar garis.
Nah, tetapi dia tidak meledak seperti finite difference biasanya. Nah, nanti kita akan bandingkan setelah ini. Nah, jadi surface Gigolo ini sebenarnya tidak menghilangkan noise sepenuhnya, tetapi mencegah noise itu diperkuat oleh proses diferensiasi ketika pakai metode selisih biasa. Nah, kenapa garisnya tidak 100% menempel? Karena biasanya noise itu ada di data asalnya. Nah, jadi turunan itu kan operasinya sebenarnya terlalu sensitif kan terhadap noise. Nah, jadi walaupun dia menekan noise, dia itu sebenarnya tidak akan mengkhianati data aslinya yang mana sebenarnya data asli itu ada noise-nya. Jadi mau nggak mau dia tetap mengeluarkan meskipun sedikit, meskipun si data ini dia redam gitu. Nah, yang kedua, itu biasanya si jendela tadi itu bersifat lokal. Jadi Savage Keyboard itu hanya melihat sebagian titik-titik di sekitarnya, bukan keseluruhan domain. Nah, yang ketiga, ini biasanya simulasi sensor nyata. Yang real case-nya biasanya kita temukan seperti ini. Karena kalau orange-nya terlalu halus, itu justru datanya itu rawan dicurigai. Karena biasanya sensor itu biasanya real, nggak pernah ideal, atau kita over smoothing dalam prosesnya. Biasanya seperti itu. Oke, sebagai perbandingan, kita di si bawah ini juga ngebuat menggunakan metode selisih biasa. Oke, kita run dulu. Oke. Nah, di sini adalah grafik menggunakan metode selisih biasa. Jadi bisa dilihat di sini ada lonjakan ekstrim kurang lebih sampai 1000. Nah, di sini grafiknya ini gambarnya seperti kawat berduri yang mana menutupi seluruh sinyal fisiknya. Nah, ini sifat metode. Kenapa perbedaannya ekstrim seperti ini? Karena sampling rate pada sistem turunan numerik selisih biasa itu sampling rate-nya tinggi dengan delta T-nya yang sangat kecil. Lalu yang kedua, dia noise-nya itu acak. Beda antar titiknya itu cukup besar. Nah, jadi selisihnya itu nggak punya mekanisme penyeimbang. Beda cerita dengan Savesky Golay yang seperti ini. Dia itu menggunakan beberapa titik sekaligus, lalu polinom lokalnya itu akan menyaring fluktuasi secara acak, sehingga turunannya akan diambil dari model, bukan dari data mentah. Nah, jadi kedua grafik ini tadi menunjukkan bahwa metode selisih biasa itu biasanya sangat sensitif terhadap noise, dan akan menghasilkan amplifikasi fluktuasi acak yang lebih signifikan. Nah, hal ini menyebabkan turunan numerik itu akan menjadi tidak stabil dan juga sulit diimplementasikan. Nah, sebaliknya metode Savage-Kigole ini akan menghasilkan estimasi turunan yang lebih halus dan mengikuti tren fisik sinyalnya sehingga akan lebih sesuai dengan data sensor yang nyata yang biasanya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon dikoreksi ketika ada penjelasan yang sekiranya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.